Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang senantiasa memberikan kita nikmat di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi uswatun hasanah di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita berjumpa lagi dalam dialog santai bersama Afkaturate. Pada kali ini saya akan bercerita tentang sebuah cerita dan insya Allah akan sangat bermakna dan sangat berarti bagi kita semua, dan akan memberikan sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman sekalian, saudara-saudara yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sebelum kita lanjut, saya tidak lupa untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena supportnya selama ini, terus memberikan dukungan kepada Afkaturate, sehingga alhamdulillah. Dan teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itu bukan sesuatu yang biasa menurut saya. Support teman-teman adalah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Karena dengan teman-teman, saudara-saudara sekalian mensupport saya, itu akan memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa untuk tidak berhenti memberikan inspirasi, memberikan motivasi, memberikan video-video yang insya Allah akan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Dan semoga teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang menekan tombol subscribe, kemudian merubah menjadi gambar lonceng, dan yang selalu menyaksikan video-video saya, semoga diberikan rahmat, hidayah, selalu diberkahi, segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala cita-cita, harapan dalam hidupnya mudah dimudahkan Allah dan diijabah oleh Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita lanjut kepada sebuah cerita itu. Ada sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu tentang seorang pemuda yang tinggal bersama seorang ibu. Pada suatu malam dia berkendara dengan mengendarai sebuah mobilnya yang mewah. Kemudian pada keheningan malam, pada saat itu malam jadi sunyi, dia berkendara sendiri. Tiba-tiba, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pemuda ini ngantuk. Setelah ngantuk, tiba-tiba hilang kesadaran dalam dirinya. Setelah melewati trotoar, kemudian melintas, dia menabrak sebuah pohon yang besar. Maka terjadi kecelakaan yang dahsyat, saudara-saudara. Kemudian pada saat itu untungnya ada orang yang melewat dan melihat orang ini, anak muda ini, kemudian melarikan ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit dalam keadaan belum sadar, kemudian pada saat beberapa hari di rumah sakit, kesadarannya mulai pulih. Akhirnya dia mengeluh, mengatakan, aduh, kenapa kepala saya begitu sakit? Kenapa badan saya tidak bisa digerakkan? Kemudian lama-kelamaan, makin hari makin baik, dia pergi melihat mobilnya. Ternyata nampak mobilnya tidak bisa lagi terpakai. Artinya ketika kita melihat mobilnya itu, maka seharusnya penumpangnya itu tidak ada yang hidup. Harusnya meninggal semua. Maka di situ dia kembali ke dalam kamar pasiennya. Dia kembali ke dalam kamar ruangan rumah sakit itu. Tiba-tiba pamannya pergi menjenguk. Setelah dijenguk oleh pamannya, dia menggerut dan berkata, betapa sial hidup ini. Dari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Kehidupanku memang dari kecil tidak pernah menderita.
Tapi teman-temanku kehidupannya lebih enak ketimbang aku. Ini semua gara-gara ibuku membelikan mobil yang jelek, sehingga membuat saya kecelakaan. Wajahku juga sudah jelek. Memang betul-betul sial kehidupanku ini. Pamannya mendengar gerutuan anak muda ini. Kemudian pamannya menegur. Dan pamannya berkata, wahai pemuda, wajahmu begitu rupawan, tapi jiwamu tidaklah rupawan. Engkau menyalahkan orang lain dengan kecelakaanmu ini. Padahal engkau harusnya bersyukur karena kecelakaan ini tidak merenggut nyawamu. Coba engkau melihat di sekelilingmu, banyak orang-orang yang kecelakaan dahsyat seperti itu, direnggut nyawanya. Berhentilah engkau menyalahkan orang lain. Jangan engkau menyalahkan ibumu. Ibumu selama ini bekerja siang, malam, tidak peduli panas atau dingin. Ibumu melakukan semua itu hanya untuk ingin melihat engkau bahagia. Hanya untuk ingin melihat engkau senang. Berhentilah engkau menyalahkan ibumu. Coba kau lihat ibumu. Ibumu sudah tua, bekerja siang malam banting tulang peras keringat hanya untuk dirimu. Berhentilah menyalahkan ibumu. Coba kau bayangkan bagaimana sekiranya kecelakaan itu merenggut nyawamu. Bekal apa yang akan engkau bawa pertanggungjawabkan di hadapan ketika menghadap kepada Sang Pencipta? Engkau bersyukur karena sebenarnya sejatinya Tuhan memberikan engkau kesempatan kedua. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki semuanya. Maka si pemuda ini terdiam dan berkata, aku minta maaf paman. Mulai saat ini aku berhenti menyalahkan orang lain. Aku minta maaf kepada ibu yang selama ini berusaha untuk saya, bekerja siang malam banting tulang peras keringat hanya untuk ingin melihat aku senang. Maafkan aku ibu yang menyalahkan, aku yang selalu menyalahkan engkau wahai ibu. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Ternyata setiap hari, setiap tarikan nafas kita sejatinya adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita. Karena hampir setiap perbuatan dalam kehidupan kita adalah kesalahan semata. Maka ketika Allah membangunkan kita di pagi hari, maka itu sejatinya Allah memberikan kita kesempatan yang kedua. Maka saudara-saudaraku, mari kita mempergunakan sebaik mungkin kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita ke depannya lebih baik, kita menghadap kepada Sang Maha Pencipta dengan membawa bekal redha dan rahmat dari Allah. Semoga kita menghadap kepada Sang Maha Pencipta dengan tenang. Tidak ada beban dosa di dalam kehidupan kita. Karena sadarnya kita bahwa setiap tarikan nafas kita yang diberikan oleh Sang Pencipta adalah kesempatan kedua. Semoga menginspirasi. Saya Afkaturati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.